986 ketenaran jalur kebijaksanaan menyebar di Laut Timur. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Bintang kebijaksanaan, ini adalah dataran surga yang menanjak, wilayah surga dan bumi yang terpencil. Tempat ini tercatat di dalam lebih besar dari. Tempat ini dipenuhi dengan tanda-tanda dao jalur ruang angkasa, tidak hanya tidak memiliki pola yang teratur, tempat ini juga sangat rumit dan terus-menerus berubah. Karena kamu yakin dengan metode jalur kebijaksanaanmu, dapatkan warisan Tiannan di sini. Penyihir langit yang membara berkata kepada Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk. Dia mengerti maksud penyihir langit yang membara. Metode jalur kebijaksanaannya baru saja terungkap baru-baru ini. Bahkan Hei Loulan dan yang lainnya tidak begitu jelas tentangnya. Penyihir langit yang membara ingin merebut tanah terberkati Yulu, dia perlu menguji kekuatan metode jalur kebijaksanaan Fang Yuan. Jika Fang Yuan memiliki kemampuan yang layak, dia akan mempercayainya dan mempercayakan tugas menyerang tanah terberkati Yulu kepadanya. Jika dia seorang penipu, penyihir langit yang membara harus mencari orang lain. Adapun Fang Yuan, jika dia tidak berguna, dia harus pergi. Bintang kebijaksanaan, mengapa nama ini begitu familiar? Karena orang ini sangat dihormati oleh Blazing Heaven Demones, dia pasti memiliki beberapa kemahiran. Tidak hanya tanda dao jalur ruang angkasa di kompleks Ascending Heaven Plane, mereka berubah setiap saat. Ketiga klan kita dibatasi oleh ini dan memiliki sedikit kemajuan. Bagaimana mungkin baginya yang bekerja sendirian? Song Kun, Kai Xiong, dan Ruo Lai Gui saling bertransmisi. Saat Fang Yuan mendarat di tanah, berjalan menuju rumah Gu abadi yang ditinggalkan Tiannan si tua eksentrik. Bukan hanya mereka bertiga, tatapan Gu abadi lainnya juga tertuju pada Fang Yuan. Di kamp klan Song, seorang wanita muda berpakaian putih, tampak bersinar dengan cahaya seputih salju, murni seperti batu giok. Dia adalah permata berharga klan Song, salah satu wanita cantik dari Laut Timur, Song Yixi. Bintang kebijaksanaan Chen Dao, pada saat ini, mata Song Yixi menatap Fang Yuan tanpa berkedip, dipenuhi rasa ingin tahu, aku kenal orang ini. Baru-baru ini, Shark Demon telah menyerang tanah terberkati Yulu, dia melakukan semua yang dia bisa untuk meminta bantuan orang ini. Sebelumnya, Chen Dao yang membantu Shark Demon mengungkap beberapa gerakan pembunuh medan perang pertama dengan cepat. Namun, untuk beberapa alasan, Chen Dao mulai mengabaikan Shark Demon baru-baru ini. Aneh, Little C, mengapa kamu begitu berpengetahuan tentang Chen Dao? Ngomong-ngomong, pemuda ini memiliki penampilan yang cukup sopan, dia juga cukup tampan, satu tatapan padanya menghasilkan perasaan yang baik terhadapnya. Seorang senior Gu immortal wanita dari klan Song menggoda Song Yixi. Wajah Song Yixi berubah merah padam, dia menjelaskan, Chen Dao pernah mengungkap salah satu rahasia Shark Demon, tetapi Shark Demon telah meminta paman Song Jia dan untuk melindungi rahasia ini. Inilah sebabnya aku memperhatikannya. Sekarang berbeda dari kehidupan sebelumnya, saat itu, Fang Yuan telah menyamar sebagai Xing Xiangzi, seorang pria tua. Namun sekarang, dengan sikap Gu dan wajah yang dikenalnya, Fang Yuan tentu saja akan memanfaatkan sepenuhnya jurus pamungkas ini. Ia berubah menjadi penampilan yang tampan yang dapat membuat orang-orang menurunkan kewaspadaan mereka, untuk memudahkannya melaksanakan rencananya saat ini. Para dewa Gu klan Song mendengar kata-kata ini dan ekspresi mereka berubah. Song Jiadan adalah kebanggaan klan Song, ia juga merupakan salah satu dari 3 dewa Gu jalur kebijaksanaan yang diakui publik di Laut Timur. Fang Yuan benar-benar dapat mematahkan metode Song Jiadan, hanya dalam aspek ini, orang dapat melihat kemampuannya. Seketika, para dewa Gu dari klan Song menatap Fang Yuan dengan tatapan yang berubah. Fang Yuan berjalan 5 hingga 6 langkah di bawah mata semua orang sebelum berhenti. Ekspresinya tenang, tetapi dia diam-diam waspada. Dataran surga yang mendaki tidaklah sederhana. Domain surga dan bumi yang terpencil biasanya sangat misterius. Misalnya, Gunung Danghun dan Lembah Luopo dipenuhi dengan tanda-tanda dao jalur jiwa, sementara dataran surga yang menanjak memiliki tanda-tanda dao jalur ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Justru karena tanda-tanda dao jalur ruang angkasa ini, dataran surga yang menanjak dapat terhubung ke 9 surga yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang manusia dapat memasuki 9 surga yang tak terhitung jumlahnya melalui dataran surga yang menanjak. Namun, setelah malapetaka yang disebabkan oleh anak-anak Renzu,
banyak surga yang tak terhitung jumlahnya hancur, bahkan dataran surga yang menanjak terlibat. Dataran surga yang menanjak tidak lagi simen selama era purbakala abadi, tanda-tanda dao jalur ruang angkasa di sini rumit seperti jaring laba-laba yang saling terkait, dan mereka berubah sepanjang waktu. Meskipun dataran surga yang menanjak tampak damai dan aman saat ini, bahaya mengintai di mana-mana, itu penuh dengan jebakan yang mengancam jiwa. Bahkan Dewa Gu akan menderita kerusakan yang mengerikan dari tanda-tanda dao jalur ruang angkasa di sini jika mereka ceroboh. Iblis langit berkobar membawaku ke sini untuk menguji kemampuan metode jalur kebijaksanaanku, dan juga untuk menekanku melalui unjuk kekuatan. Dia mungkin masih curiga bahwa aku mengandalkan Raja Sejati Gunung Ungu, tidak menggunakan metode jalur kebijaksanaan pribadiku, melainkan bertindak sebagai perantara. Bagaimanapun, hal-hal yang aku simpulkan semuanya adalah hal-hal yang telah ditentukan sebelumnya, kesimpulannya dapat dipersiapkan lebih awal. Hanya di lingkungan yang selalu berubah ini, kemampuan jalur kebijaksanaanku dapat benar-benar diuji. Tidak mengherankan bahwa iblis langit berkobar akan curiga. Bagaimanapun, peragaan metode jalur kebijaksanaan Fang Yuan terlalu tiba-tiba. Selain itu, dia adalah zombie abadi. Ada zombie abadi jalur kebijaksanaan, tetapi setelah menjadi zombie abadi, jarang bagi mereka untuk masih memiliki metode jalur kebijaksanaan yang tangguh. Pikiran Fang Yuan dipenuhi dengan pikiran bintang, yang terus bertabrakan. Dengan Gu abadi pikiran bintang, dia tidak lagi kekurangan pikiran bintang, ini memberi Fang Yuan sejumlah besar kepercayaan diri. Setelah beberapa saat, dia terus bergerak maju menuju rumah Gu abadi Tian Nan eksentrik tua. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setelah 11 langkah, Fang Yuan berhenti lagi. Pada waktu dan tempat ini, dia sekitar 300 langkah jauhnya dari rumah Gu abadi Tian Nan eksentrik tua, tetapi dia telah mengejar Gu abadi terjauh. Gu abadi ini berasal dari klan Ruolai, melihat bahwa Fang Yuan telah mencapai kemajuan yang sama dengannya, dia tersenyum tanpa merasa malu. Fang Yuan menyimpulkan lagi, tanda dao jalur ruang angkasa di sini tidak terlihat dan tidak menunjukkan jejak, dia harus membuat kesimpulan untuk maju. Dia telah mencapai akhir jalur yang dia simpulkan sebelumnya. Fang Yuan perlu berjalan dan berhenti, sambil menyimpulkan di jalan. Tidak ada gunanya menyimpulkan jalur yang panjang. Karena tanda dao jalur ruang angkasa terus berubah dengan kecepatan yang berbeda-beda, bahkan jika dia menyimpulkan jalur yang panjang, pada saat dia berjalan di setengahnya lagi akan berubah. Hasilnya adalah setengah dari deduksinya akan terbuang sia-sia. Aku perlu menunjukkan nilaiku sehingga aku dapat berpartisipasi di tanah yang diberkati Yulu, aku perlu menunjukkan kemampuan jalur kebijaksanaanku. Tampaknya setelah perjalanan ini, reputasiku sebagai bintang kebijaksanaan akan menjadi terkenal di Laut Timur. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya bintang, dia memiliki pemahaman saat menyimpulkan. Beberapa menit kemudian, dia telah melampaui banyak dewa Gu di tanah, dia adalah salah satu orang terdekat. Bintang kebijaksanaan Chen Dao, Kai Xiong menatap punggung Fang Yuan sambil bergumam. Berapa umurnya? Tingkat pencapaian ini setidaknya adalah Grandmaster jalur kebijaksanaan. Ruo Lai Guiyi menggertakkan giginya. Song Jiadan mendesah dalam hati, sayang sekali Song Jiadan dari klanku tidak dapat datang secara pribadi. Kalau tidak, warisan ini akan menjadi milik kita sejak lama. Penyihir langit berkobar sangat senang. Dengan pencapaian seperti itu, sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk menyerang tanah terberkati Yulu bahkan di Laut Timur yang luas. Pada saat yang sama, penyihir langit berkobar tidak dapat menahan rasa terkejut, sudah berapa tahun sejak Fang Yuan menjadi abadi. Dia tidak hanya mengolah jalur kekuatan, dia juga memiliki pencapaian seperti itu di jalur kebijaksanaan. Dan dari surat saudari, dia bahkan menunjukkan metode jalur perbudakan yang patut dicontoh dalam kontes Istana Kekaisaran. Ini menunjukkan betapa hebatnya tuannya, Raja Sejati Gunung Ungu. Ini seharusnya sudah cukup. Aku sekarang tinggal 108 langkah lagi dari rumah Gu abadi. Meskipun aku bisa maju lebih jauh, aku sudah menjadi salah satu orang terdekat. Jika aku bergerak lebih dekat lagi, aku akan mengundang masalah. Fang Yuan menilai situasi ini. Mengandalkan iblis langit berkobar, iblis Yu dan Su Baimen bisa diganggu. Namun melawan klan Song, klan Kai, dan klan Ruolai, iblis langit berkobar terlalu lemah. Tanda dao jalur ruang di sini menjadi lebih banyak dan berubah lebih cepat saat seseorang semakin dekat dengan warisan. Dengan demikian, kesulitan deduksi meningkat pesat.
Dengan kemampuan Fang Yuan saja, dia tidak bisa sampai ke rumah gua abadi. Terutama setelah dia mencapai kisaran 80 langkah, dia akan membutuhkan jurus pembunuh abadi jalur kebijaksanaan. Jurus pembunuh abadi jalur kebijaksanaan di sini tidak berarti metode pertahanan seperti penyembunyian kabut bintang, atau metode serangan seperti kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya, itu perlu dikhususkan untuk deduksi. Fang Yuan tidak memiliki dasar ini. Namun dia memiliki Gu kebijaksanaan. Meskipun dia tidak menaklukkan Gu kebijaksanaan, dia bisa menggunakan cahaya kebijaksanaan. Dengan mengandalkannya, dia bisa memperoleh hasil yang jauh melampaui jurus pembunuh jalur kebijaksanaan deduksi apapun. Jika dia memiliki cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan pasti sudah menerobos, dia akan berada 50 langkah lagi, bukan 100. Cahaya kebijaksanaan tentu saja tidak dapat diketahui orang lain, dan bagaimanapun juga, jika Fang Yuan memperoleh warisan, dia tidak akan bisa pergi. Ketiga kekuatan super itu adalah serigala yang siap menerkam, bagaimana mungkin Fang Yuan pergi setelah mengambil makanan mereka. Karena itu, Fang Yuan berhenti, menatap Blazing Heaven Demoness. Blazing Heaven Demoness tertawa dalam hati, Fang Yuan benar-benar sangat menyadari situasinya. Belum lagi zombie abadi peringkat 6 ini, bahkan dengan level kultivasi peringkat 8-nya, dia tidak berani mencoba mengambil harta karun di sini. Dia sudah ingin pergi, tetapi pergi tanpa bertarung akan menimbulkan masalah. Klan Song, Klan Kai, dan Klan Ruolai adalah tiga kekuatan super yang memperlakukan Ascending Heaven Plane sebagai milik mereka. Blazing Heaven Demoness datang ke sini akan menyebabkan orang lain menaruh perhatian mereka di sini jika mereka tidak menunjukkan sikap tegas sekarang. Dan, untuk Blazing Heaven Demoness, jika dia pergi sekarang, ketiga kekuatan super pasti akan mengejar masalah itu. Dia mungkin juga tinggal dan menyelesaikannya sekarang. Itu tidak mungkin kecuali dia bertarung dengan Gu Immortal peringkat 8. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, Gu Immortal peringkat 8 dari 3 klan muncul, membentuk aliansi samar saat mereka berbicara dengan Blazing Heaven Demoness. Blazing Heaven Demoness, meskipun sendirian, tidak lemah dalam pendiriannya, dia menyarankan agar mereka bertarung. Keempat makhluk abadi itu terbang ke surga putih, tempat pertarungan mereka tidak diketahui semua orang. Setelah bertarung, iblis langit berkobar turun, tertawa keras saat dia pergi bersama Fang Yuan. 3 peringkat 8 dari klan Song, klan Kai, dan klan Ruolai menunjukkan kewaspadaan dan kesungguhan yang mendalam di mata mereka. Mereka diam-diam berbicara, saya telah mendengar bahwa Dewa Gu Dataran Utara memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, di atas 4 wilayah lainnya. Setelah pertempuran dengan langit berkobar hari ini, itu tampak benar. Meskipun dia adalah zombie abadi, dia memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Kita hanya bisa melawannya ketika kita berdua bekerja sama. Dia memiliki tingkat pencapaian jalur api Grandmaster Agung. Wanita ini tidak bisa diremehkan. Sebelumnya di Dataran Utara, dia menghancurkan dunia pecahan dari 9 surga yang tak terlupakan, memberinya gelar iblis langit berkobar. Dia sangat kejam dan tidak bermoral. Meskipun dia pergi, menurut pendapatku, kita perlu waspada terhadapnya. Kata-katamu masuk akal. Laut Timur, Selat Laut Kutub Kembar. Suara ombak menembus kabut tebal saat memasuki selat laut. Song Jiadan duduk di samping tebing, matanya terpejam saat beristirahat. Tubuh bagian bawahnya terbungkus batu abu-abu. Tubuh bagian atasnya tampak seperti orang tua, sangat keriput dan dia tampak sangat tua. Tiba-tiba, kelopak matanya bergerak, dia merasakan bahwa tetua tertinggi pertama klan Song, Dewa Gu peringkat 8 Song Qiyuan, telah menggunakan tokennya. Atas perintah Song Jiadan, kabut menghilang, memperlihatkan jalan setapak untuk dilalui. Sesaat kemudian, dari jalan setapak itu, 2 sosok berjalan masuk. Satu laki-laki dan satu perempuan, keduanya Dewa Gu. Dewa wanita itu berpakaian putih, dia seperti bunga teratai, murni dan bergerak, matanya yang jernih memancarkan keaktifan dan antisipasi. Dewa pria itu berusia setengah baya, dia berpengalaman dan dewasa, berjalan di belakang dewa wanita itu. Paman Jiadan, Song Yisi memanggil dari jauh. Song Jiadan ingin tersenyum, tetapi wajahnya kaku seperti patung, otot-ototnya kaku dan tidak bisa menunjukkan ekspresi apapun. Kultivasi jalur kebijaksanaannya sangat unik. Dia bisa menyatu dengan dunia dan membuat kesimpulan, yang seringkali sangat akurat. Namun, keuntungannya datang dengan kerugian,
Song Jiadan kehilangan kebebasannya, tubuh bagian bawahnya berubah menjadi batu dan telah menyatu dengan selat laut kutub kembar. Ketika masa hidupnya habis, dia akan berubah menjadi batu sepenuhnya, kehilangan semua kehidupan. Akhirnya, Song Jiadan hanya bisa berbicara tanpa ekspresi dengan nada rendah dan tersendat-sendat, "Si kecil, sepupu Siaki, sudah lama sekali." Orang-orang yang datang ke Selat Laut Kutub Kembar untuk mengunjungi Song Jiadan adalah Song Yixi dan Song Siaki dari klan Song. "Paman Jiadan, ini token kakek, silakan lihat." Song Yixi pertama-tama menyerahkan token itu kepada Song Jiadan. Song Jiadan memeriksanya dengan saksama dan mengangguk, bertanya, "Kali ini, apa yang ingin kamu simpulkan?" Song Siaki berbicara, "Kali ini, kita di sini untuk warisan Tiannan di dataran surga yang mendaki." Song Jiadan merenung. Tanda-tanda jalur ruang angkasa dataran surga yang menanjak itu rumit dan selalu berubah. "Aku tidak bisa pergi sendiri, jadi aku tidak bisa menyimpulkan jalur itu secara spontan. Namun, klan Ruolai dan klan Kai tidak memiliki Gu abadi jalur kebijaksanaan yang kuat. Aku percaya bahwa kalian semua dapat berhasil menggunakan Gu abadi jalur kebijaksanaan yang kumiliki." Song Yixi tersenyum tipis, "Paman Jiadan, telah terjadi perubahan di dataran surga yang menanjak." "Oh," Song Yixi segera berbicara tentang penyihir langit yang terbakar dan Fang Yuan, tentang bagaimana mereka memasuki dataran surga yang menanjak. Song Jiadan segera memahami niat Song Yixi dan Song Siaki, dia berbicara, "Jadi kamu ingin menggunakan bintang kebijaksanaan ini untuk membantu klan Song memperoleh warisan?" "Benar sekali, bintang kebijaksanaan bukanlah anggota aliansi zombie, dia hanyalah teman baik Tai Bai Yun Seng, dia adalah Dewa Gu Dataran Utara, datang ke sini karena pasang surut bumi. Karena dia dapat bekerja untuk aliansi zombie, dia juga dapat dipekerjakan oleh klan Song. Dia memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan yang cukup menakjubkan, jika kita lambat dan dua klan lainnya mengambil tindakan terlebih dahulu, kita akan masuk ke dalam situasi pasif." Kata Song Siaki, "Jadi kamu di sini untuk memintaku menyimpulkan hal-hal mengenai bintang kebijaksanaan." Song Jiadan melanjutkan, Song Yixi mengangguk, "Paman, kami benar-benar tidak dapat menyembunyikan apapun darimu." "Benar sekali, karena kami ingin mempekerjakan bintang kebijaksanaan, kami perlu tahu tentang latar belakangnya, lagi pula, dia bukan anggota klan. Yang terpenting, pihak lain juga merupakan Dewa Gu jalur kebijaksanaan, jika dia mencoba merencanakan, kita tidak hanya akan menderita kerugian, kita juga akan kehilangan muka. Jadi kali ini, kami membutuhkanmu untuk menggunakan metodemu dan melihat apakah kamu dapat mengalahkan Dewa Gu jalur kebijaksanaan dataran utara ini." Mata Song Jiadan tertunduk, dia sedikit ragu, "Tetapi bintang kebijaksanaan Chen Dao ini dapat memecahkan metode yang aku gunakan untuk Shark Demon, dan dia mampu mencapai banyak hal di Ascending Heaven Plane. Itu berarti dia tidak hanya memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan, dia bahkan memiliki Gu abadi jalur kebijaksanaan. Itu bertentangan dengan adat dan tata krama biasa dari kita para Dewa Gu jalur kebijaksanaan jika aku membuat kesimpulan pada ahli jalur kebijaksanaan seperti itu secara tiba-tiba. Jika aku ceroboh, kita dapat menarik permusuhan dari pihak lain dan menciptakan musuh jalur kebijaksanaan yang kuat bagi klan kita." Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan menyamar sebagai Xing Xiangzi, karena dia mengintip Song Yixi saat mandi, Song Jia dan membuat kesimpulan padanya. Dalam kehidupan ini, Fang Yuan menyamar sebagai bintang kebijaksanaan, dia tidak meninggalkan kekurangan apapun, dan yang terpenting, dia memiliki metode jalur kebijaksanaan yang luar biasa, ini membuat Song Jia dan sangat khawatir. Song Yixi dan Song Siaki saling memandang, yang pertama tidak berbicara sementara yang terakhir berkata, "Ada kelebihan dan kekurangan dalam segala hal, itu tergantung pada penilaian kita. Sebelum datang ke sini, kita sudah berdiskusi dengan tetua tertinggi pertama dan tetua tertinggi kedua, sepupu Jiadan, tolong lakukanlah." Song Jiadan mengangguk, meskipun dia adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan, dia tidak bertanggung jawab untuk membuat keputusan di klan. Dalam hal itu, dia tidak lagi ragu-ragu. Setelah bersiap beberapa saat, dia mengambil tindakan. Beberapa saat kemudian, Song Jiadan membuka matanya, menunjukkan tanda-tanda kelelahan di matanya, "Aku tidak bisa menyimpulkan apapun." "Apa, Paman? Kamu adalah salah satu dari 3 Gu Immortal jalur kebijaksanaan terkuat di Laut Timur, bagaimana bisa kau gagal dalam deduksi? Apakah Chen Dao ini benar-benar hebat dalam hal jalur kebijaksanaan? Dia sudah bisa menyamai sepupunya.
Song Yixi dan Song Xiaqi keduanya sangat terkejut. Song Jiadan menggelengkan kepalanya, usaha seseorang terbatas, sedangkan kehendak surga tidak dapat diprediksi. Mungkin Chen Dao ini sangat terampil, mampu memblokir semua metode deduksiku, atau mungkin dia tidak berada di Laut Timur. Tidak berada di Laut Timur. Di mana dia? Pasang surut bumi telah hilang, masih ada waktu yang lama sampai pasang surut bumi berikutnya. Song Yixi sangat bingung. Setiap lubang abadi adalah dunia kecil, terisolasi dari dunia luar. Aku hanya peringkat 7, tidak aneh jika aku tidak dapat menyimpulkannya. Begitukah? Song Yixi bergumam, merasa sedih dan kecewa. Kata-kata Song Jiadan berubah, berkata, saya lebih peduli tentang dataran surga yang menanjak. Tempat ini dapat terhubung ke surga putih dan surga hitam, tempat ini sangat penting dan diinginkan oleh banyak orang. Baru saja, meskipun iblis langit berkobar pergi, kita tidak mengalahkannya. Ini akan menyebabkan peningkatan keserakahan orang lain. Kita harus berhati-hati terhadap para dewa tunggal dan pembudidaya iblis Laut Timur. Dan meskipun kekuatan super jalur lurus lainnya tidak dapat ikut campur secara langsung, mereka dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri situasi di dataran surga yang menanjak. Ini adalah bahaya terbesar yang mengintai kita. Sepupu benar-benar bijaksana, ini sangat masuk akal. Ekspresi Song Xiaqi berubah, dia mengangguk berulang kali. Song Yixi juga menunjukkan ekspresi khawatir. Daripada menyimpulkan bintang kebijaksanaan Chen Dao, saya mungkin juga menyimpulkan masalah ini. Jangan khawatir, selama Anda menggunakan pengaturan saya, Anda akan mengalahkan para dewa tunggal dan pembudidaya iblis. Kita bahkan dapat menggunakan kekuatan mereka untuk melemahkan klan Ruo Lai dan klan Kai. Song Jiadan sangat percaya diri. Benua Tengah, tanah yang diberkati Hu Immortal. Penyembunyian kabut bintang. Fang Yuan berkehendak, menggunakan jurus pembunuh abadinya. Seketika, kabut yang terbuat dari cahaya bintang keluar dari lubang abadi keduanya. Tak lama kemudian, kabut bintang menyelimuti seluruh tubuh Fang Yuan, mengaburkan fitur wajahnya. Yang lain hanya bisa melihat sosok Fang Yuan yang samar-samar di dalam kabut. Akhirnya aku berhasil menyimpulkan penyembunyian kabut bintang yang dimodifikasi. Fang Yuan memeriksanya dan merasa gembira. Penyembunyian kabut bintang ini dapat bertahan melawan kesimpulan orang lain terhadap dirinya sendiri. Setelah meninggalkan dataran surga yang menanjak dan bernegosiasi dengan iblis langit yang membara, ia kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal dan menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk memodifikasi penyembunyian kabut bintang yang asli. Penyembunyian kabut bintang yang asli memiliki dua inti Gu abadi, salah satunya adalah Gu abadi pikiran bintang. Penyembunyian kabut bintang yang dimodifikasi juga memiliki dua inti Gu abadi. Gu abadi pikiran bintang adalah salah satunya, sementara yang lain digantikan dengan Gu abadi misteri yang terurai. Saat ini, Fang Yuan telah mencapai tingkat pencapaian Grandmaster jalur kebijaksanaan Immortal Gu Unravel misteri yang sebelumnya tidak dapat ia manfaatkan dengan baik mulai memperlihatkan kemampuannya. Perjalanan ke Ascending Heaven Plane sebelumnya akan segera membuat nama Wisdom Star menyebar ke seluruh dunia Gu Immortal Laut Timur. Saat itu, akan ada banyak orang yang akan mencoba membuat deduksi terhadapku, untuk mencari informasi tentang Wisdom Star. Familiar Face adalah jurus pembunuh jalur transformasi, jurus itu dapat menyamarkanku, tetapi tidak dapat menghalangi deduksi. Dengan penyembunyian kabut bintang, aku jauh lebih aman di Laut Timur. Fang Yuan berpikir, tentu saja, pertahanan penyembunyian kabut bintang memiliki batasnya. Pertama, jurus itu hanya dapat bertahan terhadap deduksi dari orang lain, jurus itu tidak dapat menghalangi api, angin, air, atau pukulan dan tendangan fisik. Kedua, jurus itu hanya menggunakan dua Gu Immortal peringkat 6 sebagai intinya. Jika Gu Immortal jalur kebijaksanaan peringkat 7 membuat deduksi, jurus itu hanya akan dapat bertahan untuk sementara waktu sebelum runtuh. Namun, penyembunyian kabut bintang tidak memerlukan aktivasi terus-menerus. Kabut bintang yang dihasilkan setelah aktivasi adalah lapisan pertahanan, selama kabut itu tetap ada, kabut itu dapat melindunginya. Kabut bintang ini dipenuhi dengan fragmen-fragmen kecil jalur bintang dan tanda Dao jalur kebijaksanaan. Karena campuran fragmen yang campur aduk ini, aku dapat memblokir deduksi dari luar. Bahkan jika Song Jiadan membuat deduksi, kabut bintang dapat memblokirnya untuk sementara waktu, itu akan membuatku waspada dan aku akan dapat menggunakan perjalanan abadi tetap untuk bersembunyi di tanah yang diberkati.
Begitu dia memasuki tanah yang diberkati, dia akan berada di dunia lain, bahkan ahli jalur kebijaksanaan tingkat 8 tidak akan dapat membuat deduksi apapun padanya. Pertama, dia menciptakan medan perang jiwa bintang, selanjutnya, dia membuat penyembunyian kabut bintang. Dua kelemahan Fang Yuan telah dihilangkan. Selanjutnya, dia harus fokus pada penyempurnaan gua abadi tingkat 6 yang berusaha sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia harus dengan sabar menunggu iblis langit berkobar bertindak. Dalam kehidupanku sebelumnya, Blazing Heaven Demones telah berhasil menyingkirkan Shark Demon dan Subaimen, tetapi karena waktunya tidak tepat, dia harus pergi ke Northern Plains. Saat ini, dengan pengaruhku, kemajuan di tanah terberkati Yulu jauh lebih cepat, jadi dia dapat mengambil tindakan lebih awal, kita seharusnya punya cukup waktu. Aku berharap bahwa hadiah di tanah terberkati Yulu ini tidak akan mengecewakan seperti alam mimpi di dalam dunia pecahan gua surga Starry Sky. Sebelumnya, Fang Yuan berhasil melewati lapisan kedua alam mimpi dan sampai ke lapisan ketiga, mencapai lapisan baru yang tidak dimasukinya dalam kehidupan sebelumnya. Baik tingkat pencapaian jalur kebijaksanaan maupun jalur bintangnya telah meningkat, tetapi keduanya masih di tingkat Grandmaster. Namun yang terpenting adalah, lapisan ketiga alam mimpi itu sangat aneh. Fang Yuan tidak dapat memahaminya. Lapisan ketiga alam mimpi runtuh dengan sendirinya, tidak memberikan Fang Yuan dorongan apapun pada level pencapaiannya. Dan dalam mimpi itu, lagu yang dilantunkan oleh Star Constellation Immortal Venerable tidak dapat diingat oleh Fang Yuan, tidak peduli apa yang dia coba. Hari-hari berlalu, Blazing Heaven Demones akhirnya menyelesaikan hubungan dalam Eastern Sea Zombie Alliance. Mirip dengan kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia menggunakan Bo dan sebagai alasan untuk mengusir Shark Demon dan Subaimen. Fang Yuan tidak berpartisipasi dalam hal ini. Dia hanya akan mengambil tindakan ketika Blazing Heaven Demones menyerang tanah terberkati Yulu. Seperti yang dia duga, meskipun gerakan pembunuh medan perang yang membuat pasukan tidak bergerak itu mistis, tidak ada seorang pun yang mengendalikannya, itu seperti formasi kosong. Fang Yuan mengeluarkan sejumlah besar energi mental dan esensi abadi, mengungkap level terakhir ini dan sepenuhnya merebut tanah terberkati Yulu. Hanya ada satu jalur kekuatan gua abadi, jangan pikirkan itu. Ini adalah hadiah yang akan kuberikan kepada Little Lan. Menurut kesepakatan kita, kau dapat mengambil 2 Gu abadi peringkat 6. Namun, Gu abadi jalur bintang ini, meskipun hanya peringkat 6, masuk dalam daftar 10 Gu mistis teratas, memiliki nilai yang sangat besar. Jika kau memilihnya, kau tidak akan dapat mengambil Gu abadi lainnya. Blazing Heaven Demones berkata kepada Fang Yuan, benua tengah, tanah yang diberkati wujud bintang. Fang Yuan berkonsentrasi, tanpa gangguan apapun, pada pemurnian Gu dengan usaha habis-habisan. Sejumlah besar material abadi telah menyatu menjadi gumpalan cairan. Cairan kuning coklat itu mengambang di udara. Atas kemauan Fang Yuan, Gu vital keduanya, Gu dengan usaha habis-habisan, melesat ke dalam cairan. Bangkit, mengatakan ini, Fang Yuan menggerutu saat dia mengulurkan tangannya, kelima jarinya terbuka dan meraih tanah. Krek-krek. Dengan semburan suara, bebatuan di tanah bergemuruh dan sepenuhnya mengelilingi cairan, membentuk bola berlumpur besar. Ini adalah jurus pembunuh jalur penyempurnaan jalur bumi. Belum lama ini, Fang Yuan telah menukarnya dengan roh tanah Langya. Ini adalah keuntungan kecil dari bergabung dengan Sekte Langya. Tentu saja, dia harus membayar harganya. Fang Yuan menyimpulkan resep Gu abadi untuk roh tanah Langya, menyelesaikan 30%-nya. Jurus pembunuh jalur penyempurnaan ini, meskipun bukan tingkat abadi, sangat berguna. Resep Gu yang dimodifikasi Fang Yuan menggunakan jurus pembunuh jalur pemurnian ini berkali-kali selama proses pemurnian. Jurus pembunuh pemurnian darah, ular pemurni darah. Tubuh Fang Yuan bergetar, mata, hidung, dan telinganya, ketujuh lubangnya mulai berdarah. Darah mengalir terus-menerus, membentuk 7 ular yang merayap dan mendesis, menghasilkan suara-suara menakutkan. 7 ular itu memanjat bola berlumpur. Bola berlumpur itu melingkar, menjadi bola ular. Fang Yuan melemparkan gufana terus-menerus, saat ular darah membuka mulut mereka dan makan. Dengan setiap cacing gu yang mereka makan, tubuh mereka akan tenggelam ke dalam bola berlumpur. 2 jam kemudian, ular darah sepenuhnya menyatu ke dalam bola berlumpur. Di permukaan bola berlumpur, ada sisik ular merah yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh bola berlumpur hampir tampak hidup,
sisik ular merah berkedip-kedip dengan cahaya redup, sepertinya bola berlumpur ini bernapas dengan kehidupan. Fang Yuan memanggangnya dengan api. Ketiga jenis api ini membakar bola lumpur bersisik ular secara bergantian. Api biru membuat kedipan sisik bola lumpur berkurang frekuensinya, karena lapisan es muncul pada sisik merah. Fang Yuan menggunakan api hijau berikutnya. Setelah membakarnya, bola lumpur menjadi lebih hidup. Dari es, lapisan lumut tumbuh. Terakhir, Fang Yuan menggunakan api kuning. Dari dalam api, lumut pada bola lumpur mengeras, berubah menjadi kepompong darah berwarna coklat. Kepompong darah itu berkedip-kedip dengan cahaya keemasan, seolah-olah pasir keemasan tercampur di dalamnya. Api kuning membakar bola lumpur untuk waktu yang lama. Setelah memanggangnya selama sehari semalam, bola lumpur coklat itu berubah menjadi warna emas murni. Pada titik ini, dia akhirnya menyelesaikan langkah penting. Fang Yuan menghela napas, dia memperoleh waktu yang berharga untuk beristirahat, dia tidur selama 2 hari 2 malam. Setelah pulih sepenuhnya, dia mengeluarkan bola lumpur emas itu. Bola lumpur coklat aslinya sebesar baskom, tetapi yang emas hanya sedikit lebih besar dari kepala bayi. Berikutnya adalah langkah penting lainnya. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan cacing Bu khusus, menyerang bola emas itu. Dengan suara keras, bola lumpur emas itu meledak, bubuk emas tak berujung tersebar di sekitar 3 li di sekitarnya. Gagal, ekspresi Fang Yuan muram, tatapan penuh harapnya telah meredup. Bubuk emas itu ada di mana-mana, tetapi tidak ada yang tersisa. Jika dia berhasil, gua abadi yang setengah jadi akan terbentuk. Namun sayangnya, itu tidak terjadi. Bahan abadi dan batu esensi abadi yang telah dia investasikan sebelumnya semuanya terbuang sia-sia. Satu-satunya keuntungannya adalah pengalaman dalam memurnikan Gu, selama percobaan berikutnya, dia akan sedikit lebih mahir. Sambil mendesah, Fang Yuan dengan cepat menenangkan suasana hatinya, menjadi tenang sekali lagi. Memurnikan Gu abadi tidaklah mudah, tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Kegagalan ini sangat normal, dia hanya bisa terus mengumpulkan bahan abadi dan mencoba lagi lain kali. Fang Yuan telah memurnikan Spring Autumn Cicada di kehidupan sebelumnya, dan berhasil memurnikan Gu abadi pikiran bintang sekarang. Setelah pengalaman ini, dia memiliki ketabahan mental yang sangat kuat dalam hal ini. Setelah beristirahat sebentar, dia menggunakan perjalanan abadi tetap dan meninggalkan tanah yang diberkati, tiba di perbatasan selatan. Saat itu malam hari, Fang Yuan terbang ke awan. Di atas awan, bintang-bintang di langit terlihat bersinar terang. Mata bintang, Gu abadi ini baru saja diperoleh oleh Fang Yuan. Itu adalah hadiahnya di tanah yang diberkati Yulu. Fang Yuan mengaktifkan Gu abadi ini, segera pupil di matanya berubah menjadi pusaran air, berputar dan berputar tanpa henti. Kekuatan tarik tak berbentuk menyedot cahaya bintang di langit malam ke mata Fang Yuan. Gu bintang mata abadi peringkat 6, peringkat ke-10 dalam daftar 10 Gu mistis teratas. Ini adalah Gu abadi yang bisa diinvestigasi. Fang Yuan tidak kekurangan metode investigasi, tetapi setelah pertimbangan yang cermat, dia tetap memilih Gu abadi ini. Itu karena kemampuan investigasi Gu ini jauh melampaui sebagian besar jurus pembunuh abadi yang bisa diinvestigasi. Dengan menggunakan mata bintang, Fang Yuan dapat mengubah bintang-bintang di langit malam menjadi matanya sendiri untuk sementara, menggunakannya untuk observasi. Cahaya bintang di langit hitam bersinar di kelima wilayah. Setiap tempat yang disinai cahaya bintang dapat dilihat dan diselidiki oleh Fang Yuan. Fang Yuan dapat tinggal di benua tengah dan menggunakan bintang-bintang di langit malam untuk mengamati perbatasan selatan dan dataran utara. Dengan demikian, Gu ini berada di urutan ke-10. Sayang sekali, jika tidak memiliki kelemahan ini, posisinya akan naik 2 atau 3 tempat. Kelemahan Gu abadi mata bintang adalah tidak dapat langsung digunakan. Sebelum menggunakannya, ada kebutuhan untuk terhubung dengan bintang-bintang. Fang Yuan sedang melakukan ini sekarang. Spiral di matanya melambat dalam kecepatan, saat cahaya bintang ditarik masuk dan disaring, hingga cahaya bintang yang tersisa saling terkait, membentuk jejak cahaya bintang setebal jari. Satu di mata kirinya, satu di mata kanannya, total 2 jejak cahaya bintang. Kedua jejak ini terbentuk dari cahaya bintang, satu terhubung ke pupil Fang Yuan, sementara yang lain terhubung ke bintang di langit hitam. Butiran esensi abadi anggur hijau dikeluarkan. Gu abadi mata bintang terus diaktifkan, saat kekuatan mistis ditransmisikan melalui jejak cahaya bintang menuju titik akhir.
Mata Fang Yuan terbuka lebar, tetapi sekarang penglihatannya dipenuhi kegelapan. Namun dengan aktivasi Gu Abadi Mata Bintang yang terus berlanjut, ia perlahan dapat melihat bintik biru samar dalam kegelapan. Waktu terus berlalu, segera, malam pun berakhir. Penglihatan Fang Yuan masih tertutup oleh kegelapan. Namun di bagian tengah, cahaya biru telah meluas sedikit. Seiring waktu, cahaya biru ini akan tumbuh lebih besar dan lebih besar, mendapatkan kembali penampilannya sebagai bintang. Semoga saja, cahaya bintang yang kupilih kecil, jika tidak, untuk memanfaatkannya sepenuhnya, aku akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Jika cahaya bintang itu kecil, Fang Yuan dapat mengubahnya menjadi alatnya lebih cepat. Meskipun cahaya bintang yang lebih kecil lebih redup, dan cahaya bintang yang lebih besar memiliki daya tembus yang lebih besar. Namun Fang Yuan masih lebih menyukai yang pertama, ia ingin segera dapat menggunakan Gu Abadi Mata Bintang. Langit berubah cerah, Fang Yuan akhirnya berhenti. Dia menghitung, setelah 1 malam, dia telah menghabiskan 8 butir esensi abadi untuk mengaktifkan mata bintang. Mata bintang berada di urutan ke-10, kekurangannya adalah pengeluarannya terlalu tinggi. Untuk memurnikan bintang, konsumsinya sekitar 10 kali percobaan untuk memurnikan Gu Abadi peringkat 6. Untungnya, aku bisa menahannya. Sebenarnya, tingkat pencapaian jalur bintangku adalah Grandmaster, dan dengan cahaya kebijaksanaan, mata bintang dapat digabungkan menjadi gerakan pembunuh abadi lainnya dan menunjukkan kegunaan yang hebat. Yang terpenting, jika aku dapat menggabungkan penggunaan mata bintang dan perjalanan abadi tetap. Pikiran Fang Yuan melayang, memikirkan kombinasi ini, dia tersenyum. Blazing Heaven Demones pasti sudah tahu hal ini sebelumnya, menempatkan begitu banyak penekanan pada Gu Abadi Mata Bintang. Memang benar, mata bintang dan perjalanan abadi tetap memiliki efek yang sangat saling melengkapi. Pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan berusaha keras untuk menyempurnakan Gu Abadi sambil menguraikan gerakan pembunuh medan perang yang ditinggalkan oleh Peri Yulu. Di antaranya, informasi yang paling penting adalah metode untuk membuat gerakan pembunuh medan perang di celah abadi tanpa melukainya. Sementara itu, Fang Yuan menemukan waktu untuk menggunakan Gu Abadi Mata Bintang dan menyempurnakan bintang di surga hitam. Selain itu, dia telah memperhatikan dengan saksama informasi dari dunia luar. Waktu berlalu dengan cepat sementara Fang Yuan bekerja keras. Situasi di dataran utara dan benua tengah tidak jauh berbeda dari kehidupan sebelumnya. Namun di Laut Timur, situasi dataran surga yang mendaki berubah. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, sejumlah besar kultivator tunggal dan iblis abadi menyerbu ke dataran surga yang menanjak, mengacaukan pengaturan yang dibuat oleh klan Song, klan Kai, dan klan Ruolai. Dalam proses ini, wanita ular 7 laut bahkan menertawakan Song Yixi, menyebabkannya menghancurkan sebuah desa di tepi laut, membunuh leluhur Li Xiaoyao. Namun sekarang, para kultivator tunggal dan iblis abadi ini diserang oleh pasukan gabungan klan Song, klan Kai, dan klan Ruolai, mereka terpecah belah bahkan sebelum mereka melakukan apapun. Alasannya adalah karena iblis langit berkobar membawa Fang Yuan dan menyebabkan masalah terlebih dahulu, sehingga mereka menjadi lebih waspada. Konflik internal antara klan juga menjadi lebih terbatas dan terkendali. Dengan munculnya orang luar, ketiga klan segera bekerja sama. Fang Yuan paling khawatir tentang Lembah Luopo. Dia tahu bahwa Lembah Luopo sedang menjalani pertempuran 100 hari. Dipimpin oleh Feng Jiuge, pihak benua tengah bertempur melawan Dewa Gu Sekte Bayangan yang dipimpin oleh Qin Bai Sheng. Fang Yuan ingin tahu tentang situasi pertempuran, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya. Dia hanya bisa menyiapkan beberapa Gu investigasi sekitar 100 li dari Lembah Luopo. Ini adalah jarak yang sangat berbahaya. Jika dia mendekat, para Dewa Gu dari kedua belah pihak kemungkinan akan menemukannya. Baik benua tengah maupun Sekte Bayangan, mereka tidak bisa dianggap enteng. Mereka bertarung sampai mati di lembah, mereka pasti takut pihak ketiga mencoba mengambil keuntungan dari ini. Mereka pasti akan menyiapkan banyak metode investigasi dan kontra-investigasi, menyiapkan gerakan pembunuh medan perang dan formasi Gu. Terlebih dahulu, sekarang berbeda dari kehidupanku sebelumnya, aku sengaja membiarkan Sue Songzi tetap hidup untuk meningkatkan kekuatan Sekte Bayangan. Situasi keseluruhan dalam pertempuran 100 hari kemungkinan akan berubah. Dalam kehidupan sebelumnya, Sekte Bayangan gagal, tetapi orang-orang berhasil melarikan diri. Meskipun benua tengah menang, mereka kehilangan Feng Jiuge, itu hanya kemenangan sia-sia.
Kali ini, Fang Yuan sangat penasaran dengan hasil pertempuran 100 hari yang baru. Tetapi sebelum pemenangnya diputuskan, dia tidak ingin ikut campur. Setelah kehilangan kekuatan diri dan gagal menyempurnakan Gu dengan usaha keras, dia tidak memiliki cukup kepercayaan diri sekarang. Waktu terus berlalu, 3 hari telah berlalu sejak akhir pertempuran 100 hari selama kehidupan sebelumnya. Fang Yuan menjepit jarinya saat dia menyimpulkan, dia sudah berada di dataran utara, menunggu dengan sabar. Akhirnya ada reaksi dari lembah Luopo. 2 sosok muncul dari lembah Luopo, satu di depan dan satu di belakang. Mereka adalah zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance dan Hei Cheng. Fang Yuan waspada, tatapannya mengikuti keduanya, dia tidak langsung mengejar mereka. Setelah beberapa saat, tidak ada Dewa Gu benua tengah yang keluar dari lembah Luopo. Fang Yuan menebak dalam benaknya, sepertinya meskipun aku membiarkan Sue Songzi tetap hidup, hasilnya hanya tertunda 3 hari. Sekte bayangan tetap kalah, sekarang sepertinya hanya zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance dan Hei Cheng yang lolos. Sebenarnya, hasil ini tidak aneh. Faktor penentu pertempuran ini adalah pertarungan antara Feng Jiuge dan Qin Baiseng. Fang Yuan membuat Sue Songzi tetap hidup, tetapi hanya dia sendiri tidak memiliki banyak dampak terhadap kedua ahli itu. Aku ingin tahu apakah ada perubahan lain dalam pertempuran 100 hari di lembah Luopo kali ini. Fang Yuan berpikir sambil mengejar. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance terbang dengan cepat, kecepatannya sangat cepat, dia berubah menjadi garis hitam di udara, melesat maju dengan cepat. Siapa itu? Tiba-tiba, zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance berhenti, matanya menyala dengan api. Tai Bai Yun Seng muncul, tersenyum dingin, akhirnya kau di sini, kau akan mati hari ini. Hanya peringkat 6, Ham. Blazing Glory Lightning Brilliance meledak dengan niat membunuh, menerkam dengan kecepatan kilat. Ledakan, dia memukul Tai Bai Yun Seng dengan keras, yang terakhir berubah menjadi gumpalan gelembung dan menghilang. Ilusi, jantung zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance melonjak, pihak lain hanya peringkat 6, dia berani menghalangi peringkat 7. Yang terpenting, bagaimana dia tahu lokasiku? Apakah dia pion dataran utara dari benua tengah? Sebelumnya, dia tidak bergabung dalam pertempuran 100 hari karena kekuatan tempurnya terlalu rendah, dan tidak bisa berbuat banyak. Atau mungkin dia baru saja tiba. Atau apakah para dewa benua tengah tidak mempercayainya? Blazing Glory Lightning Brilliance ini, meskipun dia adalah zombie abadi, memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan yang tinggi. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, dia mengerti tujuan Tai Bai Yun Seng. Dia hanya peringkat 6, sementara aku memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, dan aku memiliki 40% kekuatan tempur yang tersisa. Dia bukan tandinganku, dan memiliki aura Gu abadi dataran utara. Alasan yang paling mungkin adalah dia hanya di sini untuk memperlambat dan menunda pelarianku. Hehehe, pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Ilusi Tai Bai Yun Seng muncul lagi. Ilusi ini sangat jelas, sebelumnya, Blazing Glory Lightning Brilliance tidak memperhatikan dan mengira itu adalah tubuh aslinya. Namun sekarang, setelah menggunakan metode investigasi, Blazing Glory Lightning Brilliance melihat dan menemukan sesuatu yang salah. Dia mencibir, terbang jauh. Kekuatan tempur Tai Bai Yun Seng tidak tinggi, dan dia tidak memiliki kemampuan bergerak cepat, dia hanya bisa menyebabkan gangguan. Namun Blazing Glory Lightning Brilliance tidak peduli, setelah menyadari niat Tai Bai Yun Seng, dia hanya berpikir untuk melarikan diri. Kemana kamu pikir kamu akan pergi? Tetaplah di sini. Fang Yuan akhirnya menyusul. Dia memiliki Fixed Immortal Travel, dan mengatur agar Tai Bai Yun Seng memperlambatnya. Dengan metode jalur informasi mereka, dia bisa mengawasi Blazing Glory Lightning Brilliance, dia bisa mengejar dengan mudah. Jika bukan karena fakta bahwa Fang Yuan tidak ingin mengungkap Fixed Immortal Travel dan identitasnya di depan zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance, dia pasti sudah tiba sejak lama. Melihat kedatangan Fang Yuan, hati Tai Bai Yun Seng terangkat. Berikutnya adalah momen krusial. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance melihat Fang Yuan dan jantungnya berdebar kencang, dia sangat takut hingga menggigil. Feng Jiuge, teriaknya. Faktanya, Fang Yuan telah menggunakan wajah yang dikenalnya untuk berubah menjadi penampilan Feng Jiuge. Kekuatan pertempurannya hanya di puncak peringkat 6. Karena dia memperbudak Gu Immortal si manusia bulu, kekuatan pertempurannya turun drastis.
Jika mereka bertarung dengan benar, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Namun Fang Yuan memiliki kartu truf. Kartu truf ini adalah medan perang jiwa bintang. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance hanya berada di peringkat 7. Setelah pertempuran 100 hari, dan menerobos dengan susah payah, kekuatan pertempurannya yang tersisa akan kurang dari setengah dari biasanya. Dalam situasi ini, selama mereka memaksa zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance ke medan perang jiwa bintang dan menggunakannya untuk menguras kekuatannya, Fang Yuan kemungkinan besar bisa menang. Lupakan Hei Cheng untuk saat ini, dia seperti anjing liar, mungkin dalam kondisi yang lebih buruk daripada di kehidupanku sebelumnya, rumah gua abadi miliknya telah hilang di lembah Luopo. Kalau tidak, mengapa para dewa Gu benua tengah tidak mengejarnya? Dia memiliki luka berat dan hanya memiliki gua abadi panah gelap, dia tidak perlu dikhawatirkan. Tapi zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance ini adalah anggota yang penting. Qin Bai Sheng dan Jiang Yu melakukan segala cara yang mungkin untuk membuatnya tetap hidup. Selama pertempuran di Gunung Yitian, dia adalah salah satu anggota di dalam formasi tak bernyawa zombie abadi 10 ekstrim, bertindak sebagai inti formasi. Dia ditugaskan misi penting, dia tidak akan mati dengan mudah. Dalam kehidupanku sebelumnya, setelah leluhur tua Sueho menangkapnya, dia menunggu penyelamatan dari aliansi zombie. Jadi, ada kemungkinan besar aku bisa menangkapnya. Selama aku menangkapnya, aku bisa mencari jiwanya dan rahasia sekte bayangan akan terungkap padaku. Tentu saja, jika jiwanya dirusak, itu akan seperti Sue Song Zi di kehidupanku sebelumnya. Tetapi bahkan saat itu, ketika aku membunuhnya, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte bayangan dalam pelaksanaan rencana mereka. Fang Yuan memiliki banyak pertimbangan, sekte bayangan memiliki kekuatan besar, jika dia ingin mengambil tahap duel Chaotic Anggun, dia harus menghadapi kekuatan Gu abadi yang misterius dan kuat ini. Menurut pengalaman dan kekejaman Fang Yuan, serta kepribadiannya yang kuat, mengapa dia tidak mencari masalah dengan sekte bayangan secara pribadi? Fang Yuan tidak akan menunggu dengan pasif. Kali ini, dia akan menyerang kelemahan mereka dan memberikan pukulan besar kepada mereka. Apakah itu benar-benar Feng Jiuge? Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance melihat bahwa Fang Yuan sedang mendekat sambil berpikir. Dia adalah anggota inti sekte bayangan, rencana Qin Bai Sheng tidak disembunyikan darinya. Sebelum zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance muncul, dia telah melihat Qin Bai Sheng menggunakan lokasi tersebut untuk menyeret Feng Jiuge, Ao Sue, dan Ling Mei ke dalam ruang warisan sejati Tifing Heaven. Setelah itu, Qin Bai Sheng akan bunuh diri, menggunakan angin asimilasi untuk melenyapkan Feng Jiuge dan yang lainnya. Bagaimana mungkin Feng Jiuge muncul di sini? Kemungkinannya sangat kecil, karena Shadow Sect telah mengetahui, Zhao Lianyun telah diam-diam dikirim ke benua tengah. Dari sudut pandang Spirit Affinity House, mereka telah mengendalikan warisan sejati Tifing Heaven, mereka tentu akan mengirim Zhao Lianyun ke sana. Kecuali, di antara Feng Jiuge, Ao Sue, dan Ling Mei, salah satu dari mereka adalah iblis dunia lain. Tapi kami juga telah menyelidiki ini sebelumnya. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance berpikir cepat saat dia mengingat ilusi Tai Bai Yun Seng sebelumnya, merasakan kecurigaan yang lebih dalam terhadap Feng Jiuge yang mengejarnya. Karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan jurus pembunuh abadi investigasinya. Setelah menyelidiki, dia berkeringat dingin. Ini adalah Feng Jiuge yang asli. Seketika, zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance ingin menumbuhkan 100 pasang sayap untuk membantunya terbang lebih cepat. Wajah familiarku bahkan bisa menipu Gu Immortal tingkat 8. Bagaimana kau bisa mengatasinya? Aku punya perlindungan kabut bintang, yang artinya, bahkan jika kau menggunakan metode jalur kebijaksanaan, akan butuh waktu lama bagimu untuk mengetahui identitasku. Dengan perlindungan kabut bintang, sebagian besar kekurangan wajah familiar telah teratasi. Lebih jauh lagi, jika zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance membuat kesimpulan pada Fang Yuan akan merasakan bahwa kabut bintang menipis. Ia secara alami akan mengaktifkan jurus pembunuh abadi penyembunyian kabut bintang lagi dan menolak kesimpulan tersebut, menyembunyikan kebenaran. Kecuali jika zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance memiliki metode jalur kebijaksanaan yang sangat kuat yang dapat mengalahkan penyembunyian kabut bintang dengan cepat. Namun, ini sangat tidak mungkin. Setidaknya, dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dalam informasi yang ia peroleh dari Hei Loulan,
tidak ada yang menyatakan bahwa zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance telah menunjukkan metode jalur kebijaksanaan apapun selama pertempuran 100 hari. Kekuatan wajah yang dikenalnya sepenuhnya ditampilkan pada saat ini. Meskipun tidak memiliki kekuatan menyerang, zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance yang hebat, yang memiliki salah satu dari 10 fisik ekstrim dengan kekuatan pertempuran peringkat 7, dibuat kaget oleh Fang Yuan, dan melarikan diri dengan panik. Ia memiliki kemampuan gerakan yang kuat, setidaknya 2 jurus pembunuh abadi dimaksudkan untuk gerakan. Kecepatan terbang Fang Yuan tidak dapat mengimbangi zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance. Namun, Fang Yuan telah memperbaiki perjalanan abadi. Fang Yuan telah menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk mengintai area sekitar secara menyeluruh. Selama dia tahu arah yang dituju oleh zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance, Fang Yuan akan berteleportasi ke sana dan menghalangi jalannya. Dengan cara ini, Fang Yuan mengejar dan menghalanginya beberapa kali. Melakukan ini berulang kali, dia secara bertahap mengejar zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance menuju area yang telah dia rencanakan. Di sana, Fang Yuan telah menempatkan banyak cacinggu dan menyiapkan sebagian besar medan perang jiwa bintang. Begitu dia sampai di sana, dia akan menggunakan gua abadinya dan dalam beberapa saat, medan perang jiwa bintang akan terbentuk. Begitu zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance jatuh ke medan perang jiwa bintang, dia akan menjadi binatang yang terperangkap. Namun, saat jurus pembunuh abadi Blazing Glory Lightning Brilliance dipaksa menuju perangkap yang dibuat khusus oleh Fang Yuan, dia tiba-tiba berbalik, menggunakan jurus pembunuh abadi untuk menyerang Fang Yuan. Wus wus wus, api merah menyala melesat ke arah Fang Yuan. Suhu di udara meningkat, Fang Yuan merasakan panas yang tak tertandingi bahkan sebelum api mencapai dirinya, alis dan rambutnya berubah hangus. Mata Fang Yuan berkilat tajam, dia harus mundur. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance tertawa terbahak-bahak, tikus rendahan, kau benar-benar berani menipuku. Fang Yuan mendesah diam-diam, tidak ada rencana yang sempurna. Kelemahan terbesarnya adalah kecepatan terbangnya terlalu lambat. Dalam pertempuran 100 hari, Feng Jiuge menunjukkan kecepatan yang luar biasa, Fang Yuan tidak dapat menirunya. Cacat ini membuat zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance semakin curiga. Saat kecurigaannya tumbuh, zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance mulai menebak motif Fang Yuan. Dia tidak hanya memiliki kekuatan pertempuran yang hebat, dia memiliki pikiran yang cermat, bahkan sebagai zombie abadi, dia tidak terkekang oleh kelemahannya, dia sangat cerdik. Fang Yuan hampir berhasil dalam rencananya, tetapi pada saat yang genting, rencananya gagal. Sekarang, situasinya telah berbalik. Fang Yuan adalah orang yang dalam bahaya besar. Kecepatan terbang zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance jauh lebih cepat daripada Fang Yuan. Fang Yuan telah memperbudak manusia bulu Gu Immortal, situasinya sangat buruk. Setelah menghindari api dengan susah payah, Fang Yuan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance marah karena Fang Yuan menipunya. Dia sangat marah, dia menyerang Feng Jiuge, palsu ini. Fang Yuan tiba-tiba tampak terinspirasi, tertawa, Blazing Glory Lightning Brilliance Immortal Zombie, kamu tertipu. Semuanya, misiku selesai, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Blazing Glory Lightning Brilliance Immortal Zombie terkejut, dia tanpa sadar berbalik dan melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya melihat zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance terbang menjauh. Fang Yuan merasa lega, ia segera pergi ke arah yang berlawanan. Meskipun ia memiliki Fixed Immortal Travel, sebaiknya ia tidak mengekspos Gu ini. Fixed Immortal Travel terlalu jelas, jika terekspos, bahkan jika seseorang bukan Gu Immortal jalur kebijaksanaan, mereka dapat menyimpulkan identitas Fang Yuan yang sebenarnya. Aku memiliki Fixed Immortal Travel, banyak Gu Immortal yang tahu itu. Jika bukan karena itu, akan jauh lebih mudah bagiku untuk melakukan sesuatu. Fang Yuan terbang ke arah ia telah menyiapkan jurus pamungkas di medan perang, beberapa saat kemudian, ia tiba di tujuannya. Di sana, Tai Bai Yun Seng telah menunggu. Strategi untuk memaksa zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance ke sini gagal. Fang Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Tai Bai Yun Seng menghela napas lega, menurutku, ini adalah hal yang baik. Lagi pula, hanya dengan kita berdua, untuk berhadapan dengan seorang Gu Immortal tingkat 7, itu sangat berbahaya. Sebenarnya, Fang Yuan, kamu tidak perlu begitu cemas, benua tengah masih belum menemukan kita, kan?
Bahkan jika mereka menemukan kita, Tuan tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Jangan lupa, kita memiliki perjalanan abadi tetap, kemana kita tidak bisa pergi di dunia ini. Kita dapat berkembang dengan damai sekarang dan mengumpulkan kekuatan kita. Mengapa kita perlu menempatkan diri kita dalam bahaya sepanjang waktu? Fang Yuan menghela napas, dia menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Fang Yuan tidak memberitahu Tai Bai Yun Seng tentang rumah gua abadi. Bukannya dia tidak ingin berkembang dengan damai, tetapi situasinya tidak memungkinkan. Tai Bai Yun Seng bukanlah orang dari masa depan seperti Fang Yuan, hanya dengan pengalamannya selama 500 tahun, Fang Yuan tahu seberapa dalam rahasia dunia Gu Immortal. Begitu kebenaran Gedung 88 yang sejati terungkap, penindasan pengadilan surgawi dan 10 sekte kuno besar benua tengah akan datang lebih cepat dan dengan tingkat keparahan yang lebih besar daripada yang dapat dibayangkan oleh Tai Bai Yun Seng. Bahkan jika Fang Yuan ingin berkembang dengan damai, dia tidak akan mampu. Bisnisnya pasti akan sangat menderita. Selama pengadilan surgawi memberikan informasi palsu bahwa Fang Yuan telah memperoleh sejumlah besar kekayaan di dalam Gedung 88 yang sejati dan memiliki banyak gua abadi bersamanya, serta warisan sejati jalur keberuntungan dari Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Maka kemanapun dia pergi, dia akan ditekan dan dikejar. Bagaimanapun, era saat ini bukanlah era di mana alam mimpi berkembang pesat. Tidak berlebihan jika Fang Yuan, dengan warisan sejati Matahari Raksasa, akan menjadi fokus seluruh dunia gua abadi. Fang Yuan dengan hanya level kultivasi tingkat 6 terbawah akan menjadi target orang-orang serakah yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, Fang Yuan, dengan kekuatan tempur yang tidak memadai, harus berkeliaran di mana-mana seperti anjing liar. Bahkan jika dia ingin berkembang, dia tidak akan mampu. Jangan lupa, dia harus menjalani malapetaka dan kesengsaraan, sesekali dia akan menghadapinya. Tetapi jika dia memiliki tahap duel Chaotic Anggun dari rumah Gua Abadi, semuanya akan berbeda. Kekuatan tempur peringkat 8 berada di puncak dunia Gua Abadi. Seorang Fang Yuan yang tidak memiliki apa-apa selain tingkat kultivasi di dasar peringkat 6 dapat diburu oleh seluruh dunia. Tetapi seorang Fang Yuan dengan kekuatan tempur peringkat 8 hanya akan menjadi sasaran Gua Abadi peringkat 8 atau kekuatan super yang memiliki rumah Gua Abadi. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan, mereka membutuhkan waktu, usaha, dan yang terpenting, kepercayaan diri untuk mengalahkan Fang Yuan. Dengan demikian, kedua situasi ini sangat berbeda. Tai Bai Yun Seng melihat Fang Yuan terdiam dan berbicara untuk menghiburnya. Fang Yuan, apakah kamu terlalu memaksakan diri? Tidak perlu seperti ini. Sebenarnya, kamu bisa mengubah gaya hidupmu. Kita adalah makhluk abadi, kita harus menikmati hidup sesekali, bukan? Aku sedang menikmati hidup sekarang. Fang Yuan melirik Tai Bai Yun Seng, sebelum melihat ke Cakrawala, sudah lama, tetapi kita belum melihat zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance mendekat, dia benar-benar berkepala dingin. Dengan kecerdasannya, dia seharusnya bisa tahu bahwa aku berbohong dengan sangat cepat. Tetapi orang itu tidak diliputi amarah, dia malah menggunakan kesempatan itu untuk pergi. Oh, kamu, Tai Bai Yun Seng menggelengkan kepalanya, mendesah, tetapi formasi Gu yang kau buat ini sungguh luar biasa, sangat menarik. Formasi ini meliputi area seluas puluhan ribu li, ini adalah formasi Gu terbesar yang pernah kulihat, dan di dalamnya, aku benar-benar dapat mengendalikan cacing Gu dan menciptakan ilusi. Yang terpenting, cacing Gu yang digunakan untuk membuat formasi ini semuanya adalah Gu Fana. Dari mana kau mendapatkannya? Apakah formasi ini juga diperoleh dari tanah terberkati Yulu? Fang Yuan mengangguk, tetapi tidak menjelaskannya. Dia tidak hanya memperoleh Gu abadi bermata bintang dari tanah terberkati Yulu, dia juga memperoleh pengetahuan kultivasi peri Yulu. Dari situ, dia mendapat inspirasi, dan menggunakan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan menciptakan formasi Gu besar yang dirancang untuk situasi ini. Fang Yuan berkata, hanya area seluas puluhan ribu li, jadi apa? Lihat saja bangunan 88 yang sejati. Itu meliputi seluruh dataran utara. Dan formasi Gu ini sebenarnya sangat lemah, zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance tidak menghancurkannya karena dia sibuk melarikan diri dan tidak punya waktu untuk itu. Baiklah, ayo pergi, kita akan mengejar Hei Cheng. Rencana Fang Yuan melawan zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance tidak berhasil, pihak lain terlalu cerdik. Namun Fang Yuan tidak akan membiarkan Hei Cheng pergi.
Fang Yuan telah merencanakan agar Dewa Gu Zhouzong yang berbulu itu membuntuti Hei Cheng. Ia memerintahkannya untuk mengikutinya secara diam-diam dan menghindari pertempuran. Proses pengejaran Hei Cheng sangat berhasil. Meskipun Hei Cheng memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, ia terluka dan hanya memiliki Dewa Gu Panah Gelap, ia juga telah mengalami pertempuran 100 hari. Fang Yuan melakukan hal yang sama lagi dan memasang jebakan. Kali ini, ia tidak berubah menjadi Feng Jiuge, tetapi berpura-pura menjadi Tuan Tua Ken Yang. Hei Cheng melarikan diri dan jatuh ke dalam jebakan dengan mudah. Fang Yuan telah menunggu lama, ia mengaktifkan Dewa Gu-nya dan membuka medan perang jiwa bintang. Hei Cheng yang menyedihkan terus-menerus dilemahkan oleh medan perang jiwa bintang, ia tidak punya pilihan selain berteriak menyerah. Fang Yuan tidak membunuhnya, sebaliknya, menangkapnya hidup-hidup. Dengan cara ini, Hei Cheng menjadi keuntungan pertama yang diperoleh Fang Yuan setelah menciptakan medan perang jiwa bintang. Hei Cheng memiliki nilai yang besar, paling tidak, jika ia dijual kepada Hei Loulan, ia akan bersedia diperas dengan jumlah yang besar. Namun sebelum itu, Fang Yuan harus melakukan pencarian jiwa secara menyeluruh pada Hei Cheng. Ia telah memperoleh informasi dari Hei Loulan di kehidupan sebelumnya, tetapi bagaimana itu bisa dibandingkan dengan pencarian pribadi Fang Yuan. Dengan membawa serta Hei Cheng yang ditawan, Fang Yuan kembali ke Tanah Suci Hu Immortal. Ia beristirahat sambil mengamati situasi Northern Plains. Targetku berikutnya adalah Lembah Luopo. Begitu aku mendapatkannya, bersama dengan Gunung Danghun, fondasi jiwaku akan tumbuh dengan cepat. Reaksi keras dari penggunaan Gu Immortal perbudakan akan segera dihilangkan, dan kekuatan tempurku akan pulih. Fang Yuan memiliki keinginan yang kuat terhadap Lembah Luopo. Saat itu, ia telah memilih untuk menukar Gu Immortal perbudakan karena keberadaan Lembah Luopo. Fang Yuan ingin mengambil Lembah Luopo, tetapi ia perlu menunggu beberapa saat. Setelah mencari jiwa Hei Cheng, Fang Yuan tahu bahwa selama periode awal pertempuran 100 hari, Sue Songzi tewas. Sisa pertempuran itu mirip dengan kehidupan sebelumnya, dan menjelang akhir, hampir identik. Feng Jiuge dijebak oleh Qin Bai Sheng menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Sekarang, Lembah Luopo telah diambil alih oleh Dewa-Dewi Gu Benua Tengah, belum saatnya untuk pergi. Fang Yuan menunggu dengan sabar. Dia tidak akan pernah kekurangan kesabaran. Segera, situasi di dataran utara berubah, perhatian Fang Yuan tertuju padanya. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance melarikan diri dan menyelinap ke dalam palung bumi, tetapi menemukan bahwa leluhur tua Sueho mencuri mayat-mayat zombie abadi. Pertarungan pun terjadi. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance berhasil ditangkap, sementara leluhur tua Sueho terbongkar, yang memancing amarah aliansi zombie. Meskipun pertarungan 100 hari itu berlangsung beberapa hari, insiden yang melibatkan leluhur tua Sueho tetap terjadi. Fang Yuan merasa sedikit kasihan mengenai hal ini. Dia tidak ingin Blazing Heaven Demoness kembali ke Northern Plains secepat itu. Blazing Heaven Demoness, bersama dengan Hei Loulan dan Peri Lisan, ketiga makhluk abadi ini bersama-sama memberi Fang Yuan banyak tekanan. Dia tetap ingin menjual Hei Cheng dengan harga yang bagus. Namun, jika Blazing Heaven Demoness membantu Hei Loulan, Fang Yuan akan bersikap sangat pasif. Perkembangan selanjutnya hampir sama seperti di kehidupan sebelumnya. Aliansi Zombie Laut Timur memerintahkan Blazing Heaven Demoness untuk kembali ke Northern Plains dan mempertahankan Dark Flow Giant City. Blazing Heaven Demoness adalah pemimpin cabang aliansi zombie Northern Plains, dia tidak bisa menolaknya. Meskipun dia tahu bahwa Fang Yuan telah melakukan perjalanan abadi tetap, untuk bermain aman, dia memilih 2 zombie abadi tingkat 8 dan beberapa yang lain untuk menemaninya melewati tembok daerah. Fang Yuan memberitahu penyihir langit berkobar sebuah rencana, mengatakan bahwa dia telah menyimpulkannya menggunakan metode jalur kebijaksanaan. Penyihir langit berkobar mendengarnya dan memujinya, rencana ini brilian, aku menyukainya. Leluhur tua Sueho sulit dihadapi, tetapi dia memiliki kelemahan, yaitu, dia kekurangan bahan abadi untuk memurnikan Gu abadi surga yang menyaingi keberuntungan. Katakan padaku, mengetahui kepribadianmu, apa yang kamu inginkan sebagai imbalan karena memberiku rencana ini. Penyihir langit berkobar tidak tahu bahwa ini adalah rencana yang dia buat setelah kembali ke kota aliran gelap dan berpikir dalam-dalam untuk waktu yang lama. Fang Yuan mengatakan kepadanya bahwa dia menginginkan tubuh zombie abadi jalur kekuatan. Penyihir langit berkobar ragu-ragu,
tetapi memikirkan latar belakang Fang Yuan yang mendalam, dia menyetujuinya. Fang Yuan melakukan ini untuk kepastian. Jika dia gagal mendapatkan rumah Gu abadi dan zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar tingkat 8, dia masih punya jalan keluar. Waktu berlalu dengan cepat. Fang Yuan sedang menyelidiki benua tengah, dan tahu bahwa para dewa benua tengah telah mulai meninggalkan dataran utara. Sudah waktunya untuk merebut lembah Luopo. Fang Yuan mengerahkan Tai Bai Yun Seng dan Zhou Zong, menggunakan perjalanan dewa tetap untuk sampai ke bagian terdalam lembah Luopo. Dia telah datang ke sini di kehidupan sebelumnya, dan setelah mencari jiwa Hei Cheng, dia tahu pemandangan lembah Luopo. Jadi, mudah untuk sampai ke sini. Pada saat ini, Hui Fengzi, yang telah menyerah kepada benua tengah, sedang menjaga tempat ini, mencegah siapapun memasuki lembah Luopo. Dia tidak tahu bahwa Fang Yuan sudah ada di dalam gunung penarik Gu abadi. Fang Yuan baru saja mengaktifkan Gu abadi ini dan hendak membawa lembah Luopo ke lubang abadinya ketika sebuah perubahan terjadi. Di telinganya, sebuah suara dapat terdengar. Saat dia berada di alam mimpi, Star Constellation Immortal Venerable pernah bernyanyi. Lagu-lagu yang gugur dan pahlawan yang putus asa, kesulitan dalam melawan cobaan takdir. Pedang yang bengkok tenggelam di pasir, naik dan turun dari zaman kuno, gemuruh sungai surgawi yang tak henti-hentinya. Aduh, malam yang penuh spektral membawa jiwa ke dalam mimpi yang tak berujung, di mana seseorang dapat beristirahat dengan tenang. Selama musim semi dan musim gugur tubuh dan pikiran berubah, hanya kehendak surga yang tetap luas dan tak terbatas. Kali ini, Fang Yuan mendengarnya dengan jelas. Pada saat yang sama, gelombang informasi memasuki pikirannya. Keterkejutan Fang Yuan tak terlukiskan. Lembah Luopo benar-benar memiliki warisan sejati surga pencuri,